rekan semua, untuk semangat kita, mari kita yel-yel ya. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Kebun sungai rekan! Action! Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore. Selamat datang di Abling 6 Kebun Sungai Dekan. Hari ini atau sore ini kita melakukan sharing knowledge untuk berbagi ilmu. Ini saya mengambil tema mengenai penyisipan. Proses penyisipan ini, yang pertama kita akan melakukan inventarisasi pokok seperti pokok abnormal, kerdil, dan pokok mati. Setelah itu baru kita membuat peta restart pokok mati atau abnormal atau yang kecil tadi. Setelah membuat peta, kita akan melaksanakan restart pokok atau inventaris pokok dilakukan setelah penanaman selesai di areal TBM. Maksimal penyisipan itu di 5%. Untuk TBM 2 maksimal 2,5% untuk penyisipannya. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan di lapangan. Yang pertama, memancang pokok mati, itu langkah pertama, memancang pokok mati. Setelah itu membuat lubang tanam. Jadi inilah ukuran untuk lubang tanam 60 x 60 x 50. Setelah lubang tanam kita buat, kita membuat memo permintaan bibit. Memo permintaan bibit ini kita buat, baru dilampirkan juga dengan jumlah lubang tanam yang sudah kita buat. Dan baru peletakan bibit di dalam lapangan tidak boleh ditimpa. Ya, artinya mulai dari pengangkutan di pembibitan itu disusun bagus. Kenapa kita harus melakukan penyisipan? Yang pertama, untuk memenuhi tegakan pokok yang standar. Artinya tegakan pokok standar itu adalah 143 pokok per hektar. Yang kedua, untuk mengejar keseragaman pertumbuhan tanaman atau homogen. Baru yang ketiga, untuk mengoptimalkan produktivitas ton per hektar atau protas. Jadi inilah kenapa penyisipan harus kita lakukan. Baik, demikianlah penyampaian materi sore hari ini yang saya sampaikan. Mungkin ada rekan-rekan yang mau bertanya, saya persilakan. Pak, saya mau bertanya Pak tentang penyisipan TBM ini. Pertama, saya perkenalkan dulu, nama saya Yopinus. Umur saya 55 tahun, sebentar lagi mau pensiun. Saya walaupun mau pensiun, saya akan pertanyakan Pak untuk penyisipan TBM ini. Yang pertama, saya ingin menanyakan tentang umur bibit yang masih bisa kita sisip Pak, dan umur bibit di pembibitan, dan juga di lapangan dengan umur berapa tahun yang masih bisa kita sisip. Yang kedua, untuk membuat lubang tanaman 60 x 60 x 50 itu Pak, tolong dijelaskan 60 yang mana, yang 50 yang mana. Ya, terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Yo atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi Bapak sampaikan untuk usia bibit yang mau disisip. Yang pertama, yang jelas usia bibit yang ini maksimal di umur 12 bulan atau 1 tahun. Jikalau di pembibitan tersebut ada yang umurnya agak tua atau di atas 12 bulan, jadi kita bisa mengambil yang di atas 12 bulan. Baru yang kedua tadi terkait lubang tanam. Ini saya buat contoh untuk lubang tanam yang untuk sisipan tadi. Untuk di atas ini kita membuat lubang tanamnya 60 cm. Dan yang bawah ini juga kita buat 60 cm. Untuk ketinggian lubang tanam ini, kedalaman lubang tanam adalah 50 cm. Jadi inilah contoh lubang tanam yang untuk penyisipan. Demikian penjelasan tadi Pak Yopinus. Mungkin masih ada yang kurang jelas atau mungkin yang masih ada yang mau tanya lagi. Siap Pak, jelas semua. Oke, terima kasih Pak Yo. Baik, mungkin kawan-kawan yang lain ada yang mau ditanya, silakan. Izin Pak, Silakan Pak Jopan. saya ada pertanyaan. Mohon perkenalkan diri dulu saya. Nama saya Ignatius Sufanteo, asisten Afdeling 5 Kebun Sungai Dekan Pak. Kebetulan saya asisten TM semua. Saya ingin bertanya, berdasarkan pengalaman Bapak,
untuk di afdeling 6, faktor terbesar yang mempengaruhi tanaman TBM kita mati sehingga memerlukan sisipan itu apa Pak? Terima kasih. Faktor-faktor yang menyebabkan tanaman banyak mati di lapangan itu yang pertama pengawasan kita Pak. Yang kedua lagi terkait penanaman yang seharusnya cara menanam itu ada prosedurnya. Baru yang selanjutnya lagi terkait hama. Hama yang ada di lingkungan kita ini itu adalah ternak sapi. Kalau kita tidak bisa mengawasinya, maka ternak itu akan masuk ke dalam kebun kita dan memakan tanaman tersebut, sehingga tanaman itu bisa mati juga. Baik, Bapak Ibu semuanya, setelah penjelasan ini, mungkin kita perlu ke lapangan, kita melihat bibit yang sudah kami sisip ya sesuai dengan standarnya. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu, nah ini kita ke lapangan melihat contoh bibit yang kami sisip. Ini kami menyisip di blok 618 dengan jumlah pokok sesuai dengan restat 30 pokok. Jadi yang pertama kita tadi membuat lubang tanam dengan ukuran 60 x 60 x 50, dimana untuk tanah topsoil itu kita simpan di sebelah kiri dan yang subsoilnya di sebelah kanan. Nah, tujuannya adalah nanti setelah kita membuka polybag juga kita harus perhatikan. Jadi untuk polybagnya tidak boleh dipotong karena itu akan mengganggu pertumbuhan atau akar bisa putus. Jadi setelah kita buka, kita masukkan pupuk tadi dengan dosis setengah kilo. Jadi kita bagi dua, yang setengahnya di bawah, di lubang paling bawah. Setelah itu kita tutup, kita masukkan tanaman. Setelah itu di atasnya kita padatkan sehingga tanaman tegak lurus. Saya mau tanya, terima kasih ya. Nama saya Ustin Panstono, saya asisten Abing 2 TM. Jadi yang mau saya tanya, apakah waktu kita mau melakukan penanaman atau penyisipan, kan kita buat lubang kan, habis itu kita pupuk. Apakah langsung dipupuk hari itu juga ditanam? Itu aja pertanyaan saya. Ya, kalau untuk ini pupuk RF Pak, langsung Pak di lubang tanam. Di lubang tanam kita kasih, setelah itu langsung kita tanam. Baru di atasnya juga kita pupuk. Nah, nanti selanjutnya Pak, saya akan mempertanyakan sedikit tentang bibit ini Pak, karena ada yang mengganjal juga. Nah, di sini saya lihat ada berapa pelepah ini yang terpotong ujungnya Pak. Apa penyebabnya Pak sehingga ini dipotong Pak? Itu aja Pak, demikian. Makasih. Baik, terima kasih Pak Yo pertanyaannya. Ini Pak tadi sudah kita jelaskan di dalam materi tadi, yang seharusnya seyogyanya kita menyisip ini dengan tanaman umur 12 bulan atau 1 tahun. Ini kenapa kita pangkas ini? Ini artinya bibit ini sudah lebih dari 1 tahun umurnya, sehingga kita pangkas, dan cara memangkasnya pun tidak boleh sembarangan, tidak demikian Pak Yo. Terima kasih Pak.